sempat menanyakan nggak Mas Ruben kenapa perubahan sifat bapaknya bisa begitu? Saya nggak berani, karena memang mungkin sebelumnya udah pernah juga berguru dengan ilmu hitam. Sempat juga saya lihat dia pernah motong lidahnya pakai parang itu di depan mata saya. Ustadz, ini kan dengar ceritanya Mas Ruben ya, bahwa ada nggak kemungkinan masih mau dipengaruhi guna-guna ilmu hitam ini sehingga bapaknya Ruben ini sampai menyakiti dirinya, sampai melakukan kekerasan lagi. Perubahan sifatnya itu mungkin nggak karena pengaruh-pengaruh itu Pak Ustadz? Ayah beliau ini bukan dipengaruhi tapi memang belajar gitu. Tadi kan menyatakan di Mas Ruben kan mempelajari. Jadi para pemirsa, ada satu hal penting kalau kita ada buku menarik yang penelitian yang berkaitan kajian tentang ini. Jadi ternyata ketika setan itu sebenarnya ingin menggoda pada kita, jin yang jahat itu juga menggoda pada kita. Untuk apa? Dia minta supaya kita ini berkongsi pada dia, bergabung dalam kekuatan dia. Maka ketika kita bergabung, mau bergabung dengan dia, maka berarti kekuatan kita ikut dalam kekuatan dia. Apa yang terjadi? Ketika sandaran keagamaan kita kuat, ketika iman kita tidak kuat, maka berarti kita dalam pengaruh dia. Nah, apa yang dilakukan oleh bapaknya Mas Ruben tadi, ketika kekuatannya tidak ada pada diri dia, maka dia ikut dalam kekuatan lain tadi itu, gitu loh. Akibatnya apa? Ya dia melakukan apa saja karena kesadarannya dikendalikan oleh orang lain, gitu, oleh kekuatan lain, bukan orang, kekuatan lain. Akibatnya apa ya? Melakukan pemecahan dan seterusnya itu karena kekuatan lain. Makanya mengapa Islam melarang keras orang bermain-main dalam ilmu seperti ini? Karena apa? Yang pertama, ini masuk dalam wilayah isyraku billah, menyekutukan pada Allah, perbuatan syirik kepada Allah. Yang kedua, berarti kita sama dengan berkawan, syayatin, berkawan dengan setan, ikut dalam kekuatan dia. Yang ketiga apa? Berbahayanya nanti justru akan menghancurkan kekuatan dirinya sendiri dan kemudian berpengaruh pada yang lainnya. Lantas apa yang dilakukan? Ya ini harus disingkirkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dalam melakukan pembersihan kekuatan-kekuatan tadi dengan doa-doa, di ruqyah. Itu adalah diantara cara bagaimana orang membentengi dalam konteks ini. Agama itu menuntunkan adalah orang tua di depan anak senantiasa memperagakan, menteladankan praktek kehidupan yang baik supaya anaknya bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan dari orang tuanya sehingga tumbuh dan berkembang tersimpan dalam memori bawah sadar dia, psikis dia nanti akan tumbuh dengan baik, mentalitinya akan dengan baik, dewasa nanti dia dalam keadaan damai. Nabi mengatakan apabila kamu sedang bertengkar dengan suamimu, dengan keluargamu, maka jangan disaksikan oleh anakmu. Tujuannya adalah dalam kajian psikologi pendidikan supaya anak tidak menyaksikan dan menjadi contoh bagi kehidupan anak gitu. Makanya kan mengapa misalkan ada beberapa saudara-saudara kita yang ahli dalam bidang ruqyah, ahli dalam bidang kajian semacam itu, kenapa itu dibersihkan? Itu tujuannya pembersihannya adalah supaya tidak mempengaruhi. Inilah saya kira pentingnya mengapa orang mendalami agama, mendalami keimanan itu dalam rangka meluruskan niat dan membersihkan kekuatan supaya ketauhidannya kuat sehingga terjerembab dalam perbuatan syirik. Syirik itu apa maknanya? Adzulumat, kegelapan. Jadi orang yang terjerembab dalam praktek ya gelap hidupnya karena nggak ada nurullah, nggak ada cahaya Allah. Yang ada itu adalah apa? Cahaya setan, cahaya jin yang jahat tadi sehingga apa? Hidupnya gelap. Tadi kan Mas Ruben mengatakan kayak gelap itu karena tadi itu. Maka mesti harus dibersihkan melalui sinar agama, tuntunan agama sehingga hidupnya menjadi optimis, ada harapan dalam hidupnya. Mas Ruben itu dengan perlakuan yang seperti itu, apakah Mas Ruben ada perasaan dendam ke ayah? Ya. Memang dibilang belum lagi dengan tinggal bapak saya yang memaksa bahwa saya memang yang masih kelas 2 SMP nikah. Saya memang masih dendam, sangat benci sama bapak saya. Dia yang membuat hidup saya hancur, yang membuat diri saya seperti ini dia. Kenapa memang seperti seorang orang tua kayak gitu sama anaknya sendiri? Hancur seperti apa yang dimaksud Mas Ruben ini? Seperti apa? Saya nggak tahan dengan kelakuan dia. Makanya saya kabur dari rumah, cari, dan saya pergi jauh ke Medan sampai saya cari mama saya, dan akhirnya memang saya jumpa sama dia. Tapi setelah saya jumpa sama mama saya, kehidupan mama saya juga lebih menderita lagi. Dia kerjanya di sana cuman mulung barang-barang bekas dan kerjanya juga sebagai pembantu rumah tangga. Saya nggak tega lihat dia seperti itu, makanya saya nekat. Dengan modal saya nekat, tanpa saya kenal siapa-siapa, saya pergi ke Jakarta hijrah. Mas Ruben datang di Jakarta, hijrah, apa yang Mas Ruben lakukan di Jakarta? Di Jakarta, awalnya saya nggak tahu apa yang mau saya berbuat. Saya kerja serabutan sana-sini, makan kadang nggak makan. Udah sampai 3 bulan saya di sini.
masih aja terombang-ambing. Sempat saya juga dilecehkan di Jakarta. Seperti apa, bisa dijelaskan nggak? Saya tidak tahu sejak kapan kepribadian saya bisa seperti ini. Memang saya sangat benci sama bapak saya. Itu yang membuat sisi saya, kepribadian saya sebagai seorang laki-laki hilang. Dan dimana saya juga menyukai yang namanya apa yang disukai seorang perempuan, seperti pernak-perniknya. Dan gaya saya mulai lentik, seperti orang perempuan. Mungkin dipengaruhi oleh lingkungan di Jakarta atau bagaimana? Ya bisa juga karena memang sifat dan perlakuan bapak saya yang memang Dendam itu ada, sehingga mempengaruhi mempengaruhi psikisnya saya. ya. Dan juga saya juga diajak teman saya, yang memang teman saya yang saya kenal di Jakarta. Apakah hilangnya sosok seorang ayah atau mungkin seperti yang Mas Ruben tadi membenci seorang ayah itu bisa mempengaruhi psikis atau mungkin perubahan kepribadian seperti yang dialami Mas Ruben itu? Atau bisa? Kan begini, Mas Mario, ada teori begini. Kalau anak itu tumbuh di rumah, setiap hari dimarahi terus-terusan, maka anak itu menjadi jiwanya menjadi bukan optimis, tapi pesimis. Tapi kalau anak itu dididik dengan ramah, dengan sopan santun, dengan kepribadian yang baik, makanya anak akan tumbuh menjadi seorang pemberani, dia akan menjadi perilakunya baik dan seterusnya. Percaya diri jadi. Iya, percaya dirinya muncul gitu. Lah, Mas Ruben tadi kan hidup dalam alam kehidupan keluarga contoh dari yang baik. Akibatnya apa? Pelan-pelan tapi pasti jiwanya itu akan tumbuh di dia baik dan kemudian muncul dendam pada ayahnya. Dendam ini melahirkan dua. Yang pertama membenci pada ayahnya yang luar biasa. Yang kedua nanti akan berpengaruh pada psikis dia, perilaku dia, membenci kehidupan laki-laki kemudian beralih. Ini yang dipengaruhi. Iya, inilah yang namanya kalau dalam kajian psikologi orang akan mengalami deviasi perilaku. Deviasi perilaku ternyata adalah penyimpangan seseorang dari yang seharusnya begini bergeser karena apa? Karena ada traumatik psikis. Ini traumatik psikis yang dialami ketika menyaksikan ayahnya tadi. Karena itulah para pemirsa, mengapa Rasulullah SAW mengingatkan keras kepada para orang tua harus menjadi teladan di rumah. Itu ternyata dalam kajian psikologi jauh Rasulullah telah memprediksi efek yang ditimbulkan untuk anak jangka panjang itu inilah. Makanya kan bahkan Sayyidina Ali juga sampai kemudian menegaskan lagi berperilaku ya seperti sebagai seorang teman. Itu masalahnya adalah ada kedewasaan dialogis dengan anaknya itu supaya anaknya tumbuh dengan baik. Lah, Mas Ruben itu mengalami mengalami tekanan psikis yang luar biasa sehingga melahirkan trauma dan kemudian tidak ada sentuhan bimbingan agama. Akhirnya apa? Mengalami deviasi perilaku Mas Ruben. Kemudian akhirnya tadi itu. Maka caranya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana membantu Mas Ruben mengembalikan kepercayaan diri bahwa hidup inilah bagian dari pernik-pernik kehidupan. Kembalilah kepada jalan yang lurus, kembalilah kepada jalan yang benar, maka nanti Allah akan berikan kekuatan, orang akan tumbuh dengan baik. Ada harapan baru. Kan Al-Quran menjelaskan begini, wala tayasu min rohillah. Jangan sekali-kali pernah berputus dengan rahmat Allah. Artinya apa? Rahmat samudra Allah itu luas, jemputlah rahmat Allah, cari kawan dengan baik, lingkungan dengan baik untuk menumbuhkan traumatik tadi sehingga menjadi yang lebih baik. Mas Ruben kan tadi mengatakan di Jakarta dipengaruhi oleh temannya gitu ya. Apa sih yang dimaksud dipengaruhi itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak Mas Ruben? Dipengaruhi teman sih sebenarnya. Dia pernah menjebak saya. Kan saya kan dibawanya nongkrong di suatu tempat yang memang belum pernah saya temuin. Dimana saya dikenalin dengan om-om. Di sana saya memang dijualnya sama om-om. Di situ memang hidup saya betul-betul hancur dan terjebak. Mulai dari situ ya. Kita mau ke mana sih, Dam? Kok kamu nyuruh aku pakai baju rapi kayak gini? Udah, tenang aja, Ben. Nanti di dalam aku kenalkan kau dengan seseorang. Ini emang rumah siapa, Dam? Ada. Ayo, kita ke dalam aja dulu. Itar dulu. Kenapa? Udah, nggak usah mikir. Udah, ayo ikutin aja dulu. Dam. Dam. Udah, duduk aja, santai. Dan ini yang namanya Ruben. Cakep juga teman kamu. Jelas. Hai sayang. Om ini yang bakal ngasih kau uang banyak. Kau bakal sukses di Jakarta. Ini duit buat kamu. Sekarang silahkan pergi. Baik, Om.
Jadi kamu jual aku dah. Dan nikmatin aja sama omnya. Kamu jangan pergi, Dam. Aku takut. Udah, Adam. yakin aja sama Adam. Om. Adam, gua kayak begini juga bukan berarti gua orang yang nggak bener ya. Adam. Udah, tenang aja sama Om di sini. Jangan, Om. Jangan. Om, jangan.